Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Julia Sedina dari kelas manajemen 22A NPM 2241101. Di sini saya ingin menjelaskan teknik sampling. Teknik sampling menurut para ahli, menurut Sugiono 2001 adalah teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Yang kedua, menurut Margono 2004 adalah teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. 3. Menurut Handayani 2020, teknik sampling adalah proses penyeleksi sejumlah elemen dari populasi yang teliti untuk dijadikan sampel dan memahami berbagai sifat atau karakter dari subjek yang dijadikan sampel yang nantinya dapat dilakukan generalisasi dari elemen populasi. Pengertian, teknik sampling adalah bagian penting dari ilmu statik yang berkaitan dengan pemilihan sampel dari populasi yang lebih besar untuk melakukan analisis statik. Teknik sampling memungkinkan peneliti atau analisis statik untuk membuat kesimpulan tentang populasi. Tujuan sampling dari teknik sampling adalah untuk memilih sampel yang mewakili populasi yang lebih besar dengan cara yang sesuai dan efisien. Dengan demikian, teknik sampling digunakan untuk mencapai berbagai tujuan dalam penelitian dan analisis statik. Beberapa tujuan utama dari teknik sampling termasuk menghemat waktu dan sumber daya, mengambil data dari seluruh populasi sering mahal, sulit dilakukan, dan memahami waktu. Untuk menggunakan teknik sampling, Anda dapat mengambil sampel yang cukup besar dan mewakili dengan biaya dan waktu yang lebih terjangkau. Ketelitian dan akurasi. Sampling memungkinkan analisis statik yang lebih akurat dan ketat. Dengan cara yang benar, hasil dari sampel yang representatif dapat memberikan perkiraan yang akurat tentang populasi secara keseluruhan. Pengendalian variabel. Dengan memilih sampel yang representatif, Anda dapat mengendalikan variabel lain yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Ini memungkinkan Anda untuk menilai efek variabel tertentu tanpa memerlukan kontrol penuh atas semua variabel. Penyederhanaan analisis. Sampel sering lebih mudah diurus daripada seluruh populasi. Analisis data dari sampel sering lebih sederhana dan lebih praktis. Perbaikan efisiensi penelitian. Teknik sampling membantu peneliti untuk lebih fokus dan efisien dalam mengumpulkan data dan analisis. Ini memungkinkan sumber daya untuk dilakukan dengan lebih baik. Mengurangi ketidaknyamanan populasi. Dalam beberapa kasus, seperti penelitian medis atau sosial, mengambil sampel dapat mengurangi ketidaknyamanan dan risiko bagi populasi yang diuji. Eksplorasi awal. Dalam beberapa penelitian, seperti penelitian awal atau penelitian survei, teknik sampling digunakan untuk mendapatkan gambaran awal sebelum komitmen terhadap studi yang lebih besar atau seluruh populasi. Populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan elemen atau individu yang ingin Anda pelajari atau analisis. Ini bisa menjadi seluruh kelompok yang relevan, seperti semua siswa di sekolah, semua konsumen yang membeli produk tertentu, atau seluruh produksi pabrik. Sampel. Sampel adalah subset dari populasi yang dipilih untuk diuji atau diamati. Memilih sampel yang representatif adalah kunci dalam teknik sampling. Jenis teknik penentuan sampel. Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat terbagi teknik pengambilan sampel yang digunakan. Teknik sampling berdasarkan adanya randomisasi, yakni pengambilan subjek secara acak dari kumpulannya. Dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sampling non-probabilitas dan sampling probabilitas. Teknik-teknik sampling tersebut dapat dilihat pada skema berikut. Menurut Sugiono 2001, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagi teknik sampel yang digunakan. Jenis-jenis teknik sampling. Ada berbagi jenis teknik sampling yang digunakan dalam statik untuk memilih sampel dari populasi yang lebih besar. Pemilihan teknik sampling yang sesuai sangat tergantung pada karakteristik populasi, tujuan penelitian, dan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah beberapa jenis teknik sampling yang umum digunakan. Sampling acak sederhana. Dalam teknik ini, setiap anggota populasi memiliki
probabilitas yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Ini adalah teknik paling umum dan memastikan bahwa sampel adalah representatif. Stratified sampling. Populasi dibagi menjadi lapisan berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, atau pendidikan. Kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata. Ini digunakan ketika Anda ingin memastikan setiap strata terwakili dalam sampel. Cluster sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok seperti kelompok geografis dan sosial. Kemudian beberapa kluster dipilih secara acak untuk diambil sebagai sampel. Ini berguna untuk populasi sangat besar atau sulit dijangkau. Sampling sistematis. Sampel diambil dengan aturan sistematis, misalnya dengan memilih setiap elemen dari populasi. Ini mengharuskan daftar populasi yang terorganisir. Sampling berdasarkan kuota. Sampel diambil berdasarkan kuota yang ditentukan sebelumnya untuk beberapa karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, atau pendidikan. Responden dipilih hingga kuota mencapai jumlah yang ditentukan. Jenis-jenis teknik sampling. Snowball sampling digunakan dalam situasi di mana anggota populasi yang tepat sulit diidentifikasi. Sampling dimulai dengan individu yang dikenal sampel awal yang kemudian mengidentifikasi individu lain yang memenuhi syarat. Purposive sampling dipilih secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang diinginkan oleh peneliti. Ini digunakan ketika peneliti memiliki tujuan yang spesifik. Convention sampling diambil dengan cara yang paling mudah atau nyaman. Ini mungkin tidak mewakili populasi dengan baik dan hasilnya sering bias. Sampling multisystem, kombinasi berbagai teknik sampling seperti sampling acak sederhana di tingkat awal dan kemudian sampling sistematis di tingkat selanjutnya. Sampling berbasis probabilitas, teknik sampling yang menggunakan probabilitas dalam pemilihan sampel sehingga elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang diketahui untuk dimasukkan dalam sampel. Ini mendukung generasi ke seluruh populasi. Sampling berbasis non-probabilitas, teknik sampling yang tidak mengikuti prinsip probabilitas. Contoh-contoh termasuk sampling berdasarkan kuota, purposive sampling, dan convention sampling. Hasil dari jenis sampling ini mungkin kurang mewakili populasi secara keseluruhan. Keakuratan dan ketepatan teknik sampling. Keakuratan dan ketepatan dan dalam konteks teknik sampling merujuk pada sejauh mana sampel yang diambil mampu memberikan representasi yang akurat terhadap populasi yang lebih besar. Kedua konsep ini sangat penting untuk memastikan hasil penelitian atau analisis statistik dalam diandalkan dan dapat dipercaya. Keakuratan sampling mengacu pada sejauh mana sampel yang benar-benar merepresentasikan populasi yang lebih besar. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan keakuratan sampling. Generalisasi seberapa baik sampel mampu mewakili populasi secara keseluruhan. Jika sampel diambil secara acak dan representatif, maka hasil analisis dari sampel tersebut bisa digeneralisasikan ke populasi. Bias dan kesalahan sampling. Jika terdapat bias dalam pemilihan sampel, terdapat kesalahan dalam metode pengambilan sampel. Representasi karakteristik penting. Sampel yang baik mampu mempresentasikan karakteristik yang penting dari populasi. Ini termasuk variabel yang relevan dan ciri-ciri penting lainnya yang ingin diteliti. Keakuratan dan ketepatan teknik sampling. Ketepatan sampling merujuk pada sejauh mana sampel memberikan hasil yang konsisten jika pengambilan sampel kurang berulang kali. Beberapa poin terkait dengan ketepatan sampel antara lain konsistensi in result, mengurangi variabel sampling, keandalan hasil. Konsistensi is result. Jika sampel yang diambil kembali dan lagi menghasilkan hasil yang konsisten, maka sampel tersebut dapat dianggap sebagai sampel yang memiliki ketetapan yang tinggi. Mengurangi variasi sampling. Ketepatan sampling meminimalkan variasi yang mungkin terjadi dalam hasil sampel. Semakin minim variasi antara hasil sampling berulang, semakin tinggi ketepatan sampling. Keandalan hasil. Ketepatan sampling memastikan bahwa hasil dari sampel tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan atau tidak terduga.
Kesimpulannya, keakuratan dan ketepatan dalam teknik sampling penting untuk memastikan hasil yang diambil dari sampel dapat diandalkan untuk membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Validitas dan reliabilitas sampling membantu memastikan bahwa generalisasi dan analisis data yang dilakukan berdasarkan sampel dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Keduanya perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan teknik sampling untuk memastikan kesesuaian hasil dan populasi yang diteliti. Ukuran sampel pada teknik sampling. Beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran sampel meliputi tujuan penelitian. Tujuan penelitian seperti menguji hipotesis, mengestimasi parameter populasi atau mengidentifikasi perbedaan antar kelompok dapat mempengaruhi ukuran sampel yang diperlukan. Besar populasi. Ukuran populasi yang lebih besar mungkin memerlukan ukuran sampel yang lebih besar untuk memastikan representasi yang baik. Tingkat kepercayaan dan tingkat signifikansi. Tingkat kepercayaan yang diinginkan tingkat signifikan dalam analisis statik dapat memengaruhi ukuran sampel. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang diinginkan, semakin besar ukuran sampel yang diperlukan. Variabilitas data. Tingkat variasi dalam data populasi akan mempengaruhi ukuran sampel. Semakin besar variasi data, semakin besar ukuran sampel yang diperlukan untuk mengidentifikasi efek yang disignifikan. Tingkat ketelitian diinginkan. Tingkat ketelitian yang ingin dalam hasil penelitian juga dapat mempengaruhi ukuran sampel. Desain sampling. Jenis teknik sampling yang digunakan dapat mempengaruhi ukuran sampel. Ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti waktu dan anggaran juga mempengaruhi ukuran sampel. Pengumpulan data pada teknik sampling adalah tahap penting dalam proses penelitian atau analisis statik. Teknik sampling merupakan salah satu aspek penting dalam pengumpulan data. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik sampling. Definisikan tujuan penelitian. Tentu dengan jelas tujuan penelitian Anda, apa yang ingin Anda pelajari atau temukan melalui penelitian ini. Tujuan penelitian akan mempengaruhi desain sampling. Identifikasi populasi. Tentu populasi akan menjadi subjek penelitian Anda. Populasi adalah kelompok atau entitas yang akan diwakili oleh sampel yang diambil. Pilih teknik sampling. Pilih teknik sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik populasi. Hitung ukuran sampel. Gunakan rumus statik atau perangkat lunak statik untuk menghitung ukuran sampel yang diperlukan. Pilih sampel. Gunakan teknik sampling yang dipilih untuk memilih sampel yang dari populasi. Kumpulan data. Setelah sampel dipilih, kumpulan data sesuai dengan metode yang telah direncanakan. Validasi dan kualidasi data. Pastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan kualitas baik. Analisis data. Setelah data dikumpulkan, analisis data sesuai dengan tujuan penelitian yang dapat melibatkan penggunaan perangkat lunak statik untuk menjalankan analisis yang relevan. Interpretasi hasil. Data diterjemahkan sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis data. Analisis statik pada teknik sampling. Analisis statik pada teknik sampling. Jika penelitian melibatkan data waktu hingga satu peristiwa, analisis survival seperti analisis Kaplan-Meier atau regresi Cox dapat digunakan untuk memahami kelangsungan hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis kualitatif. Jika penelitian melibatkan data kualitatif, analisis kualitatif seperti analisis isi, analisis tematik, atau analisis naratif dapat digunakan untuk mengekstraksi temukan dari data. Validasi hasil. Pastikan hasil analisis statik valid dengan memeriksa apakah teknik sampling yang digunakan sesuai, apakah sampel mewakili populasi, dan apakah metode analisis yang digunakan tepat. Pembuatan kesimpulan berdasarkan hasil analisis statik. Buatlah kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Pelaporan hasil. Hasil analisis statik harus dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian yang jelas dan struktur. Kesimpulan teknik sampling. Dalam konteks teknik sampling, kesimpulan adalah bahwa pemilihan sampel yang tepat dan metode pengambilan sampel yang cermat sangat penting untuk memastikan keakuratan dan representasi yang baik dalam penelitian atau analisis statik. Teknik sampling adalah langkah penting dalam proses penelitian atau analisis statik. Pemilihan sampel yang tepat, desain sampling yang cermat sangat penting untuk
memastikan hasil yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya akan memungkinkan untuk membuat kesimpulan yang kuat dan informatif tentang populasi yang lebih besar. Teknik sampling yang baik adalah dasar dari penelitian ilmiah yang berkualitas. Terima kasih.